Kemudian kita pilih ini broadband PPPoE ya. Jadi dia kita buat koneksi melalui broadband PPOE ya guys ya. Halo guys, bertemu lagi kita di channel Satulan ya guys ya. Di depan kita ini ada mikrotik ya guys ya. Jadi kali ini kita buat tutorial cara membuat PPPoE server ya guys ya. Langsung aja kita mulai ya guys ya. Pertama-tama kita colokkan dulu kabel untuk listrik ya guys ya. Ini ya. Kemudian ini aku ambil kabel dari sumber internet ya guys ya, dari modem ya. Ini aku buat di port 1 ya, POE ya. Terus satu lagi aku ambil kabel ini dari komputer ya guys ya. Ini udah saya colokin di komputer supaya bisa setting mikrotik ini ya guys ya. Oke guys ya, langsung aja ya. Ini kita udah pasang ya. Ini dari modem, ini dari komputer ya guys ya. Ini kita letak sini ya guys ya. Kemudian kita beralih ke komputer ya guys ya. Pertama-tama kita buka mikrotik ya guys. Ini karena baru saya reset loginnya admin ya. Passwordnya kosong ya guys ya. Langsung aja. Ini kita connect. Ini udah terbuka ya guys ya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita cek di sini ya guys ya, di interface. Ini ada tersambung dua ya. Ini tadi dari sumber internet atau dari modem, ini dari komputer ya. Ini kita buat penamaan dulu ya guys ya. Kita buat aja ini internet ya. Fly, oke. Kemudian di Ether 2 saya buat PPPoE ya guys ya. Ini fly, oke. Ini kita tutup ya guys ya. Kemudian kita pergi ke bagian ini ya guys ya, di HCP client ya. Ini supaya mikrotik kita mendapatkan IP dari sumber internet kita buat secara otomatis aja guys ya. Kita tambahkan, kemudian ini kita buat di Ether 1 ya. Harus ya, ini untuk mendapatkan IP dari sumber internet ya, atau dari ISP kita ya. Ini kita apply, kita oke. Ini bisa kita lihat ya guys. Ini mikrotik saya mendapatkan 10.10.10.249 ya guys ya. Nah, kemudian setelah ini kita tutup aja guys ya. Mikrotik kita sebenarnya udah ada koneksi internet guys. Nah, kemudian kita pergi ke sini ya guys ya. Kita untuk supaya nanti usernya bisa mengakses internet, kita pergi ke IP, kemudian pilih firewall, kita tambahkan di bagian NAT ya guys ya. Kita tambahkan di general, kita buat src NAT, kemudian out interface kita buat sumber internet ya di Ether 1 internet ya guys ya. Kemudian di action kita buat masquerade ya guys ya. Artinya ini supaya nanti klien bisa mengakses internet ya. Yang tadinya IP-nya privat bisa mengakses IP public ya guys ya. Ini kita apply, kita oke. Ini guys ya. Nah, sini kita udah setting tadi untuk IP ya. IP di Ether 1 bisa kita lihat di bagian addresses ya guys ya. Ini Ether 1 udah terbentuk ya IP-nya. Nah, kemudian kita pergi langsung aja kita. Nah, kemudian langsung aja kita setting ya PPPoE servernya. Ini kita klik PPPP. Kemudian ini kita tambahkan ya guys ya. Tambahkan di sini kita buat service name-nya PPPoE server gitu aja guys ya. Interface-nya ini kita tentuin guys ya. Ini di interface Ether 2 PPPoE ya guys ya. Ini kita klik apply, oke. Nah, di sini udah kita buat PPPoE server. Kemudian untuk membuat username dan password sandi, kita pergi ke sini guys ya, ke secret ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan ya guys. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, ada ini new PPPP secret. Di name-nya ini nanti yang menjadi username koneksi PPPoE kita ya guys ya. Ini aku buat aja namanya koneksi PPPoE. Jadi nanti username-nya ini saya buat ya guys ya. Nah, kalian bisa tentukan ya, dan bebas mau buat apa ya, sesuai dengan kebutuhan dan
selera kalian ya. Kemudian ini dibuat menjadi passwordnya guys ya. Passwordnya aku buat 1234 aja guys ya. Kemudian di sini di service endingnya ini kita buat di PPPoE ya guys ya, karena ini koneksi PPPoE. Kemudian local address ini kita bebas ya mau masukkan apa ya, yang penting sesuai dengan selera kalian ya. Ini aku buat local addressnya, aku buat 50.50.50.1 guys ya, titik 1 ya guys ya. Kemudian di remote address kita buat satu segmen dengan local address ini ya guys ya. Remote addressnya ini ya, kita buat 50.50.50.2 aja ya guys ya. Jangan sama ya, harus berbeda ya. Kemudian ini kita apply, kita oke. Nah di sini kita udah selesai guys. Kita udah selesai membuat server PPPoE, tetapi user belum bisa menggunakannya karena memang komputer saya langsung terkoneksi ke Ether 2 ya. Ini belum ada internet ke komputer saya ya. Oh, kita buka YouTube juga tidak akan bisa ya guys ya. Nah ini belum ada koneksi internet ya. Oke, langsung aja ya guys ya. Pertama-tama kita klik di sini ya, di bagian komputer ini di unidentified network ya, no internet access. Kemudian kita klik network internet setting ya. Nah, di sini kita pergi ke dial up ya guys ya, dial up. Kemudian kita set up a new connection ya. Kemudian kita pilih connect to the internet ya guys ya. Kita klik next. Kemudian kita pilih ini broadband PPPoE ya. Jadi dia kita buat koneksi melalui broadband PPPoE ya guys ya. Ini ya. Nah, username ini yang kita masukkan tadi guys. Yang ini. Ini ya. Ini ya. Name-nya ini kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini guys. Pasti ya. Ini menjadi username-nya. Kemudian ini menjadi password-nya guys ya. Password. Di sini guys ya. Kita pasti di sini ya. Kita lihat ya, sama ya. Nah, ini koneksi name-nya kita buat PPoE 1 LAN misalnya, seperti itu guys ya koneksinya ya. Kemudian kita connect aja guys. Nah, ini bisa kita lihat ya guys ya. Di sini sudah selesai ya. You are connected to the internet ya. Ini kita close, dan di sini udah kita lihat ya. Ada internet akses ya. PPoE ini ya. PPPoE 1 LAN ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian kita buka web browser. Kemudian kita ketikkan misalnya detik.com. Nah, udah bisa terbuka ya guys ya. Udah bisa terbuka, ya udah terkoneksi ke internet. Kemudian kita coba buka command prompt ya. cmd, kita cek IP kita ya, IP config ya. Nah, bisa kita lihat ya guys ya. Nah, di sini IP dari remote tadi ya guys ya, PPoE tadi ya, 50.50.50 sama dengan yang di sini ya guys ya. Sama dengan yang di sini ya guys ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, remote address 50.50.50.2 ya. Nah, seperti itu guys ya. Kita coba ping Google. Nah, udah bisa ya guys ya. Nah, seperti itu kira-kira guys ya. Jadi kalian juga bisa tambahkan nanti username atau loginnya lagi ya. Misalnya kita contohkan, kita tambahkan satu lagi ya guys ya. Ini kita buat koneksinya misalnya PPPoE ya guys ya. Nah, ini passwordnya kita buat 111.2222. Secretnya tetap ya, kita buat PPPoE. Kemudian local address harus sama dengan ini guys ya, karena dia masih di port Ether 2 ya, di 50.50.50.1 ya. Seperti ini ya, ini 50.50.50.2 ya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Kita buat seperti ini ya. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, kemudian
kita coba putuskan koneksi yang tadi ya guys ya, yang pertama tadi. Ini PPE 1 LAN, kita buka, kemudian kita disconnect ya. Kemudian kita buat setup new connection-nya. Ini kemudian connect to the internet, kemudian saya buat no ya. Next, PPOE broadband ya. Kemudian di sini saya pastikan ya. Saya ambil ya PPOE. Kemudian saya pastikan di sini guys. Pasti ya. Kemudian passwordnya juga saya copy. Pastikan di sini guys ya. Nah, ini saya buat nama koneksi name-nya PPPoE kedua seperti ini guys ya. Kemudian kita connect ya. Nah, ini udah terkoneksi ya guys ya. You are connected to the internet ya. Bisa kita lihat juga di sini koneksinya udah aktif ya. Udah ada internet, bisa kita lihat ya. Di sini yang user kedua tadi ya, PPPoE kedua nih ya. Yang ini yang pertama tadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Kita coba buka lagi ya. Kita buka detik.com. Masih tetap bisa ya guys ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita bisa buat banyak user ID ya, guys ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini aja ya. Kalian bisa sub dan share ke media sosial kalian ya, biar banyak yang tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya guys.